Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan review aplikasi yang sudah saya buat. Ini adalah aplikasi agen BRI Link, namun dengan fitur baru, yaitu bisa import data dari file Excel lain atau di luar aplikasinya. Kita buka saja. Nah, di sini ada beberapa menu. Diklasifikasikan ada 3 sebetulnya, 4 lah ya. Ada dashboard, ada transaksi, ada laporan harian, dan juga ada database khusus untuk BRI sama Mandiri. Nah, karena ini pesanan user, jadi memang sudah disesuaikan jenis banknya. Ada toko juga sama pulsa. Ini kita akan lihat seperti apa dashboardnya. Ini di sini ada dashboard. Dashboard ini merangkum dari tiap-tiap rekening dan juga kas. Gitu. Ini akan otomatis saldo seimbang. Misalkan jika tidak seimbang antara laba yang didapat dengan dengan saldo akhir tidak sinkron, itu akan berubah. Gitu. Ini bisa saja jika terjadi ada pengeluaran lain di sini nih. Oke, sorry. Oh, ini terprotek. Saya protek dulu. Oke. Nah, misalkan di sini ada uang ada transaksi, tapi transaksinya itu bentuknya ini minjem gitu loh ya. Jadi misalkan transfer tapi uang cashnya nggak masuk misalkan, atau di sini bisa piutang misalkan kan, pengeluaran lain misalkan dimasukkan piutang, ini akan berubah, saldo tidak seimbang. Jadi maksudnya itu ya, untuk mengingatkan saja jika memang ada uang di luar atau memang keluar masuknya itu tidak seimbang. Oke, kita hapus lagi. Dan di sini ada transaksi. Ini untuk transaksi. Nah, jadi di sini transaksi BRI dengan Mandiri ini sudah memiliki fitur import data dan riset. Kita akan coba bagaimana import datanya. Import data, cari filenya. Nah, saya kebetulan di desktop. Nah, ini cari foldernya. Jadi targetnya adalah folder. Jadi import data ini bisa mengcopy pastekan dari file yang berada di satu folder. Jika di sini terdapat di folder BRI misalkan terdapat beberapa file Excel, ini akan masuk ke aplikasinya. Begitu. Kita coba, oke. Nah, ini sudah berhasil masuk. Ketika ini masuk, nanti sudah ada mengklasifikasikan sendiri. Jadi transaksi kredit dari bank lain, ini jenisnya berarti kredit, admin banknya tidak ada, gitu kan. Labanya 10.000. Ini sudah mengklasifikasikan sendiri sesuai dengan database yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, seperti ini databasenya. Nah, ini kan ada harga bertingkat. Oke, kita kembali lagi ke transaksi. Kita coba juga untuk menghapus atau mereset semua data. Oke, kita
hapus, saya yakin hilang. Kita import lagi sekali lagi. Oke, masuk. Nah, ketika ini masuk sudah ada, kita bisa membuat apa? Bisa melihat berapa transaksi. Nah, ini transaksi ini di luar transaksi ini ya, apa? Ini kan kalau dari banknya itu, dari website banknya itu kan 3000 seperti ini nggak masuk hitungan karena ini bukan jenis transaksi menurut kita ya, menurut agen BRI Link. Untuk bank BRI ini transaksi karena transaksi debit, tapi untuk kita bukan transaksi gitu. Jadi ini sudah tidak masuk hitungan. Ini kan ada 67, jadi tidak termasuk admin. Ini kan potongan ya, potongan dari transaksinya tidak masuk gitu. Jadi otomatis sudah mengklasifikasikan sendiri gitu. Ini saldo awal diisi manual. Ini total kredit, total debit, saldo akhir, labanya ini berapa, admin banknya 153. Tuh, itu admin banknya itu yang 3000 ini totalnya ke bawah. Oke, kita akan untuk database tadi ya, ini untuk database-nya diisi manual. Ini pasti database itu diisi dengan manual. Maksudnya manual itu disesuaikan dengan harga yang kita miliki. Nah, cuma saja untuk membuat penamaan ini, kodenya ada cara tersendiri. Ini lebih jauh mungkin akan saya jelaskan. Maksudnya cara sendiri itu, ini kan terdiri dari dua suku kata ya, bukan dua suku kata, maksudnya dua kata. Dua kata diambil dari ini yang panjang, ini dari website. Jadi import data ini file yang ini kan saya lihat, coba kan di sini ya file template-nya. Nah, ini nanti ada file template ini. Jadi hasil dari website itu di copy. Kita kan buka website terus untuk melihat laporan ya, untuk melihat laporan transaksi, masuk ke website BRI Link misalnya, kita copy pastekan ke sini. Ini di delete dulu yang ini kan ada isinya ya, delete dulu. Karena kalau misalkan tidak di delete ke bawah nanti akan terbawa ke import. Di delete dulu baru di copy paste gitu. Yang gini. Kan dari sini misalkan dari websitenya lah, masuk sini di save. Nah, setelah di save kan jadi file ya, jadi filenya di sini. Nah, nanti akan membaca pas proses import itu akan membaca file apa saja yang berada di sini. Memang disarankan satu aja ini, template BRI dengan formatnya seperti ini tidak bisa dirubah. Maksudnya harus seperti ini. Jadi jangan ngisi di cell B1 misalkan. Ini kan udah awalnya udah A2 di sini. Ini jangan dihapus juga. Tanggal sampai kredit ini jangan dihapus. Oke, kita ini sudah mandiri. Ini transaksi mandiri. Tidak ada bedanya dengan yang tadi. Untuk coba kita hapus. Sama saja, cuman letak filenya saja nanti yang berubah kan. Nah, ini makanya diharuskan dibedakan foldernya itu seperti itu, karena kalau disatukan antara Mandiri sama BRI nanti akan masuk ke sheet yang sama gitu. Makanya saya pisahkan. Nah, ini untuk Mandiri. Oke. Selesai. Berarti ini jadi cepat ya. Jadi cepat ini, jadi usernya sebagai owner pengen rekapannya lebih cepat. Katanya kalau misalkan input satu-satu itu memang tugasnya dari pegawai ya, mencatat. Misalkan ini mau mensinkronkan, maunya seperti ini ya, saya buatkan. Nah, untuk transaksi yang lain di luar dua bank tadi ya, seperti BRI dan Mandiri, ini diisi dengan manual.
secara manual atau di copy paste dari mana saja bisa, asalkan formatnya seperti ini, kolom-kolomnya tidak berubah. Oke, kita ke transaksi pulsa misalnya ya. Kita transaksi pulsa, transaksi toko. Nah, ini transaksi pulsa ya, sama lah ya, sama seperti bank yang lain. Kita coba input saja tanggal saat ini tanggal 28. Oh sorry, ini bahasa Inggris, karena bahasa Inggris jadi bulan dulu 2022. Misalnya pulsa simpati 5.000 misalkan. Nah, ini tinggal masukkan modalnya berapa. Modalnya misalkan 6.000, kita narik labanya 1.000 misalkan, jadi total harga jadi 7.000. 6.000 tambah 1.000 seperti itu. Toko juga sama, ini sistem saldo awal sih. Toko sama, saldo awal itu dari mana? Dari barang yang dibeli. Kalau misalkan sudah ada persediaan barang, kita tinggal hitung persediaan barangnya kan berapa, nominal uangnya, nanti tinggal masukkan ke saldo awal. Nah, nanti ketika ada transaksi ini masuknya debit, pengurangan. Nanti kan posisinya kalau debit ini ke kreditnya itu ke cash, uang cash. Oke, ini sudah selesai ya untuk transaksi. Kita akan beralih ke laporan. Oke, sini ada laporan. Ini contohnya misalkan laporan BRI lah ya. Laporan BRI ini saldonya diisi manual, jadi diisi pada hari itu yang akan kita cari itu berapa saldonya, saldo awal maksud saya. Maksud saya saldo awal. Ini kita akan cari misalkan tanggal 3 April. Ini kan sudah ada ya tanggal 3 April. Laporannya ini 67 transaksi. Kita akan lihat, akan coba misalkan tanggal saat ini tanggal 5 bulan 5 tanggal 28 2022. Ini akan tidak ada karena memang tidak ada transaksi. Itu. Kita akan coba ke tadi ada kita isi pulsa ya. Pulsa laporan. Nah, ini kan tanggal 25 Mei ada 27 transaksi. Kita akan coba ke tanggal saat ini 5 bulan 28 2022. Nah, ini yang kita masukkan tadi ya, satu transaksi ini pulsa simpati 5.000. Nah, ini sudah ketahuan jumlah transaksinya 1, labanya 1.000, total debitnya 6.000. Saldo akhir ini dari saldo awal. Nah, ini akan berbeda, harus jadi tanggal ketika tanggal 28 itu berapa. Ini untuk mengecek, tujuannya ini adalah laporan ini untuk mengecek sih sebetulnya. Gitu. Mengecek atau history lah ya. Untuk melihat transaksi ke belakang. Di sini ada kas. Nah, ini kalau kas ini untuk mencari posisi kas di tanggal yang kita inginkan. Sama sih seperti yang tadi, laporan tadi. Cuman ini untuk kas. Gitu. Segitu saja ya video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang dirasa bermanfaat, subscribe channelnya. Kalau suka di like, kalau tidak suka di dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.